Bayangkan, Doha, ibu kota Qatar, yang biasanya penuh cahaya dan ketenangan, tiba-tiba berubah jadi lautan api. Rudal Israel menghantam jantung kota, menewaskan 6 orang, termasuk perwira tinggi militer Qatar. Serangan ini bukan sekedar ledakan, tapi sebuah tamparan keras terhadap kedaulatan Qatar. Yang lebih mengejutkan, Qatar ternyata menyimpan rahasia besar. Puluhan rudal balistik siap ditembakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan semoga semua hutang kita segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Doha, ibu kota Qatar, malam itu seakan sedang menikmati ketenangan seperti biasanya. Jalan-jalan kota masih dipenuhi mobil mewah, kafe-kafe modern ramai dengan obrolan hangat, dan gedung-gedung tinggi menjulang memantulkan cahaya lampu kota yang gemerlap. Siapa sangka, di balik suasana damai itu, sebuah bencana besar sedang mengintai. Ketika jarum jam mendekati tengah malam, suara asing tiba-tiba memecah langit Doha. Bukan suara pesawat komersial atau helikopter patroli, melainkan raungan sirene darurat yang mengagetkan seluruh warga. Lampu merah berkedip-kedip di sudut-sudut jalan membuat orang-orang saling menoleh dengan wajah penuh tanya. Ada apa? Apa yang terjadi? Pertanyaan itu bergema di antara kerumunan. Tak butuh waktu lama, sebuah kilatan cahaya melesat dari kejauhan. Orang-orang yang semula bingung kini menjerit ketakutan. Dalam hitungan detik, ledakan dahsyat mengguncang jantung kota Doha. Dentuman keras membuat kaca-kaca gedung pecah berhamburan. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya berdiri megah kini bergetar seakan hendak runtuh. Ledakan itu diikuti guncangan hebat yang terasa hingga radius beberapa kilometer. Warga yang sedang berkumpul di taman kota berhamburan mencari perlindungan. Ada yang menunduk di balik mobil, ada yang berlari ke dalam gedung, ada pula yang terjatuh sambil menjerit memanggil keluarganya. Tangisan anak-anak bercampur dengan teriakan orang dewasa menciptakan suasana kacau penuh kepanikan. Asap hitam pekat mulai membumbung tinggi, melingkupi kawasan yang selama ini dianggap paling aman di Teluk. Aroma terbakar menusuk hidung. Api menyala di antara reruntuhan gedung yang diterjang rudal. Dalam sekejap, kawasan bisnis yang biasanya ramai dengan pebisnis dan diplomat internasional berubah jadi medan bencana. Di layar televisi lokal, gambar-gambar mengerikan mulai tersaji. Reporter yang terbata-bata menyampaikan kabar darurat, kamera menyorot puing-puing berserakan, mobil-mobil ringsek, dan tubuh-tubuh korban yang ditutupi kain putih seadanya. Wajah masyarakat Doha yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Yang lebih memilukan, di antara korban tewas terdapat seorang perwira tinggi militer Qatar. Sosok ini bukan orang biasa. Ia adalah simbol kebanggaan nasional, seorang tokoh yang dihormati karena dedikasinya menjaga keamanan negara. Kehilangan dirinya menjadi luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh rakyat Qatar. Bagi warga Doha, malam itu akan dikenang selamanya sebagai malam kelam. Kota yang identik dengan stadion megah, hotel bintang 5, dan pusat diplomasi internasional, kini luluh lantak diterjang rudal Israel. Ledakan itu bukan sekedar menghancurkan bangunan, tapi juga merobek rasa aman yang selama ini mereka banggakan. Aparat keamanan segera menutup akses menuju lokasi serangan. Kendaraan darurat berjajar di jalan. Sirene meraung tanpa henti. Para tenaga medis bekerja keras, meski kondisi penuh resiko. Debu dan asap membuat nafas terasa sesak, namun mereka terus berjuang mengevakuasi korban. Setiap detik begitu berharga, karena di balik reruntuhan, mungkin masih ada nyawa yang bisa diselamatkan. Malam itu, Doha kehilangan wajah damainya. Warga yang masih hidup hanya bisa saling menggenggam tangan, berdoa agar badai kengerian ini segera berakhir. Tapi di hati mereka, satu perasaan yang lebih besar sedang tumbuh. Amarah. Amarah yang akan menyalakan api baru, bukan hanya di Qatar, tapi juga di seluruh kawasan Teluk. Beberapa jam setelah ledakan mengguncang Doha, dunia langsung digemparkan oleh pernyataan resmi dari pemerintah Israel. Dengan nada percaya diri, juru bicara militernya mengatakan bahwa serangan itu adalah operasi pencegahan untuk menghentikan ancaman teroris yang disebut-sebut bersembunyi di Qatar.
Nama yang mereka soroti adalah Khalil Al-Khaya, salah satu pimpinan senior Hamas yang memang dikenal memiliki jaringan internasional. Namun, apa yang terdengar dari podium Israel itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin sebuah operasi yang diklaim menargetkan tokoh teroris justru berakhir dengan kematian 6 orang warga Qatar, termasuk seorang perwira tinggi militernya? Dunia internasional langsung menyorot kontradiksi ini. Di media sosial, tagar #PrayForDoha dan #IsraelAttackOnQatar menjadi trending dalam hitungan menit. Warga Qatar yang marah menyebut alasan Israel hanyalah kedok. Kalau benar ingin memburu Hamas, kenapa harus menghantam jantung ibu kota kami? Kenapa harus membunuh rakyat sipil? Demikian komentar pedas yang ramai muncul di berbagai forum. Bahkan media barat yang biasanya bersikap netral, kali ini ikut mempertanyakan legalitas serangan tersebut. Pakar hukum internasional pun angkat bicara. Menurut mereka, tindakan Israel jelas melanggar prinsip kedaulatan negara. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada peringatan resmi, tiba-tiba rudal ditembakkan ke ibu kota negara lain. Ini bukan sekedar operasi militer, melainkan serangan sepihak yang bisa memicu eskalasi kawasan. Di Doha sendiri, suasana semakin panas. Warga yang selamat dari serangan merasa dihina dengan dalih Israel. Mereka tahu kota mereka bukanlah medan perang. Doha selama ini dikenal sebagai pusat diplomasi, tempat konferensi internasional digelar, dan mediator dalam banyak konflik di Timur Tengah. Bagaimana mungkin kota yang selama ini menjadi simbol perdamaian justru dianggap sara teroris? Di layar televisi, pernyataan Israel diputar berulang-ulang. Namun semakin sering diputar, semakin banyak orang yang merasa muak. Gambar di lapangan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Gedung hancur, kaca pecah, mayat terbujur kaku, dan tangis keluarga korban. Apakah ini yang mereka sebut membela diri? Tanya seorang warga Doha dengan nada getir. Media Arab pun kompak mengecam. Mereka menyebut serangan Israel bukan hanya bentuk agresi, tapi juga arogansi. Qatar, negara kecil dengan pengaruh besar di kawasan, jelas tidak bisa diremehkan. Serangan ke ibu kotanya dianggap sebagai penghinaan terbuka, bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga kepada seluruh rakyat. Pemerintah Qatar tidak tinggal diam. Di balik layar, para diplomatnya langsung bergerak, menghubungi sekutu-sekutu strategis di Eropa, Amerika, hingga Asia. Mereka ingin memastikan bahwa narasi Israel tidak sepenuhnya dikuasai media internasional. Kami tidak sedang menampung teroris, kami sedang diserang. Demikian bunyi pernyataan keras yang disebarkan ke berbagai kantor berita. Sementara itu, para analis militer mulai menilai ada motif lain di balik serangan tersebut. Ada yang menyebut Israel ingin mengirim pesan politik, ada pula yang menilai ini cara mereka menguji reaksi Qatar. Tapi apapun alasannya, dampaknya sudah jelas. Rakyat Qatar marah, dunia tercengang, dan Israel kini berada di bawah sorotan tajam. Bagi masyarakat Doha, alasan Israel hanyalah cerita kosong. Mereka melihat sendiri korban yang jatuh, rumah yang hancur, dan keluarga yang berduka. Tidak ada satupun dalih yang bisa membenarkan penderitaan itu. Malam berdarah di Doha sudah meninggalkan luka yang dalam, dan dalih Israel hanya menambah garam pada luka yang menganga. Keesokan paginya, suasana Doha masih diselimuti kepulan asap dan bau hangus yang menusuk hidung. Jalan-jalan utama yang biasanya ramai dengan mobil mewah dan aktivitas bisnis, kini berubah menjadi pemandangan muram. Puing-puing bangunan berserakan, kaca pecah menutupi aspal, dan garis polisi dipasang di mana-mana. Kota yang semula menjadi simbol kemakmuran, kini tampak seperti medan bencana. Namun di tengah reruntuhan dan kesedihan, muncul sebuah gelombang baru, amarah rakyat. Warga Qatar tidak lagi hanya berduka, mereka mulai bersatu menyuarakan perlawanan. Ribuan orang turun ke jalan, membawa bendera nasional yang dikibarkan tinggi-tinggi. Warna merah marun dengan garis putih itu menjadi simbol kebanggaan, dikibarkan dengan penuh semangat, seakan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Tangisan keluarga korban masih terdengar di berbagai sudut kota. Rumah sakit penuh dengan orang-orang yang mencari kerabat mereka. Relawan berdiri di luar ruang gawat darurat, membagikan air dan selimut kepada keluarga korban.
Namun, di sisi lain, di lapangan-lapangan terbuka dan pusat kota, suara lantang protes mulai menggema. "Kami tidak takut, kami tidak akan tunduk," teriak massa yang memenuhi jalanan. Pemerintah sempat mengimbau agar rakyat tetap tenang, namun bagaimana mungkin tenang jika darah warga mereka baru saja tertumpah di jantung ibu kota? Kehilangan seorang perwira tinggi militer semakin memperbesar luka. Sosok tersebut dipandang sebagai pahlawan bangsa, dan kepergiannya akibat serangan asing membuat rakyat merasa harga diri mereka diinjak-injak. Media lokal menyiarkan gambar-gambar demonstrasi besar-besaran. Warga dari berbagai kalangan, dari pemuda, pekerja, hingga keluarga dengan anak kecil, turun ke jalan dengan wajah penuh tekad. Poster dan spanduk bertuliskan "Qatar Strong" dan "Israel the Terrorist" terbentang di mana-mana. Doha yang biasanya dikenal damai, kini bergema dengan seruan balas dendam. Amarah itu bukan tanpa alasan. Rakyat Qatar merasa dikhianati oleh narasi Israel. Bagaimana mungkin negara yang selalu mengklaim membela diri justru menyerang negara lain tanpa deklarasi perang? Mereka melihatnya sebagai penghinaan terang-terangan, sebuah tamparan keras terhadap kesudaulatan. Di media sosial, suara rakyat semakin lantang. Tagar hashtag Qatar Under Attack dan hashtag We Stand With Qatar mendunia. Dukungan datang dari berbagai negara, namun yang paling penting adalah semangat kolektif di dalam negeri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rakyat Qatar bersatu dengan satu suara, menuntut pemerintah bertindak tegas. Pemandangan paling mengharukan terjadi di Masjid Agung Doha. Ribuan jamaah berkumpul untuk melaksanakan salat jenazah bagi korban yang gugur. Tangis pecah ketika nama perwira tinggi militer yang tewas disebutkan dalam doa. Imam masjid menyerukan agar rakyat tetap kuat dan bersatu karena kesabaran adalah bagian dari perjuangan. Namun di balik doa, semangat perlawanan semakin membara. Di sebuah lapangan besar, puluhan pemuda berbaris sambil menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka berteriak serempak, "Qatar tidak akan pernah tunduk." Suasana itu membuat bulu kuduk siapapun yang menyaksikan berdiri. Doha yang semalam penuh kepanikan, kini berubah menjadi kota yang penuh semangat perlawanan. Bagi rakyat Qatar, serangan Israel tidak hanya merenggut nyawa dan merusak bangunan. Serangan itu telah menodai harga diri mereka sebagai bangsa, dan harga diri adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Mereka yakin pemerintah harus menjawab dengan tindakan nyata. Hari itu, Qatar bukan hanya sedang berduka, Qatar sedang bangkit. Dari puing-puing dan air mata, lahirlah tekad baru. Tekad untuk melawan, untuk menjaga kehormatan, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan bangsa yang bisa diremehkan. Hari itu seluruh mata dunia tertuju ke Doha. Setelah malam berdarah yang merenggut nyawa warganya, termasuk seorang perwira tinggi militer, pemerintah Qatar akhirnya menggelar konferensi pers darurat. Aula besar kantor pemerintahan dipenuhi wartawan internasional. Kamera-kamera televisi dari berbagai negara berjajar rapi, menunggu pernyataan resmi dari pucuk pimpinan Qatar. Perdana Menteri Qatar muncul dengan wajah tegas namun penuh emosi. Di balik kacamata hitamnya, matanya terlihat berkaca-kaca menahan amarah. Dengan suara berat, dia membuka pidatonya. "Serangan Israel di jantung ibu kota kami bukan hanya serangan terhadap Qatar, tetapi serangan terhadap kedaulatan, kehormatan, dan kemanusiaan. Apa yang dilakukan Israel bukanlah operasi pencegahan, itu adalah terorisme negara, itu adalah tindakan pengecut." Kalimat itu disambut dengan tepuk tangan keras dari hadirin yang terdiri dari pejabat dan perwakilan militer. Namun di luar gedung, ribuan rakyat Qatar yang menonton melalui layar besar juga bersorak, meneriakan dukungan. Mereka ingin mendengar kalimat yang menegaskan bahwa pemerintah benar-benar berdiri di sisi rakyat. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri menegaskan bahwa Qatar berhak mengambil langkah apapun untuk mempertahankan kedaulatannya. Ia mengumumkan bahwa sebuah rapat darurat tingkat tinggi dengan Menteri Pertahanan dan pejabat militer telah dilakukan. Hasilnya, mengejutkan dunia. Qatar akan meningkatkan kesiapan militernya ke level tertinggi. Tidak lama setelah pernyataan itu, kamera televisi menyorot iring-iringan kendaraan militer yang membawa ridal-ridal balistik menuju lokasi rahasia. Rakyat Qatar terperangah. Dunia pun tercengang. Selama ini Qatar jarang menonjolkan kekuatan militernya. Namun kali ini mereka memperlihatkan wajah baru, siap melawan siapapun yang meremehkan kedaulatannya. Yang membuat situasi semakin panas adalah kabar bahwa Iran secara diam-diam menawarkan bantuan. Sumber diplomatik menyebut beberapa jam setelah serangan, utusan Iran langsung menghubungi pemerintah Qatar. Dalam pesan yang bocor ke media, Iran menyatakan solidaritas penuh terhadap Qatar. Jika Israel berani menyerang Doha, itu sama saja dengan menantang seluruh kawasan. Begitu bunyi potongan pesannya.
Iran bahkan dikabarkan siap mengirimkan peralatan militer tambahan, sistem pertahanan udara, hingga instruktur pasukan khusus untuk memperkuat garis pertahanan Qatar. Langkah ini tentu mengejutkan, karena artinya konflik tidak lagi hanya antara Qatar dan Israel, tetapi berpotensi melibatkan kekuatan besar di kawasan. Di sela konferensi pers, seorang jurnalis asing bertanya, apakah Qatar akan menerima bantuan Iran? Perdana Menteri tidak menjawab secara gamblang. Namun senyumnya yang samar sudah cukup menjadi sinyal. Pintu kerjasama terbuka lebar. Dunia pun langsung berspekulasi. Jika Qatar dan Iran benar-benar bersatu, maka peta kekuatan di Timur Tengah akan berubah drastis. Sementara itu, di luar negeri, para analis politik mulai menimbang skenario terburuk. Jika Israel terus memprovokasi dan Qatar dibantu Iran, maka konflik bisa melebar menjadi perang regional. Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer besar di Qatar tentu tidak bisa tinggal diam. Situasi semakin rumit, seakan-akan sebuah bara besar sedang menunggu untuk meledak kapan saja. Bagi rakyat Qatar sendiri, konferensi pers itu adalah titik balik. Mereka merasa didengar, mereka merasa pemerintah tidak hanya berdiam diri. Keputusan untuk mengerahkan rudal balistik memberi rasa percaya diri baru. Tambahan kabar bahwa Iran siap berdiri di belakang mereka membuat rakyat semakin yakin bahwa Qatar tidak sendirian. Malam itu, dari layar televisi hingga percakapan di warung kopi, satu kalimat terus diulang-ulang. Qatar tidak akan tunduk. Dan kini, dengan bayang-bayang Iran di sisinya, kalimat itu terdengar semakin menakutkan bagi siapapun yang berani menantang mereka. Sejak hari pertama serangan Israel ke Doha, dunia hanya melihat Qatar sebagai negara kecil yang kaya raya, namun lemah dalam kekuatan militer. Qatar selama ini lebih dikenal dengan stadion-stadion megah, perusahaan energi raksasa, dan perannya sebagai mediator diplomasi internasional. Tak banyak yang menyangka di balik semua itu tersimpan rahasia besar yang selama ini dijaga rapat-rapat. Persenjataan balistik modern. Sore itu, stasiun televisi menayangkan rekaman mengejutkan. Ratusan kendaraan militer terlihat bergerak beriringan keluar dari pangkalan rahasia di luar Doha. Truk-truk besar mengangkut rudal balistik yang ditutup terpal hijau tua. Kamera drone yang menangkap pemandangan itu membuat dunia terbelalak. Siapa sangka, Qatar ternyata memiliki puluhan rudal jarak jauh yang mampu menjangkau target hingga ribuan kilometer. Gambar-gambar itu langsung viral. Media internasional ramai-ramai menayangkan tayangan eksklusif tentang wajah baru Qatar. Analis pertahanan di Eropa menyebut langkah Qatar ini sebagai kejutan besar. Negara yang selama ini tampak damai, kini menunjukkan kekuatan militer yang bisa mengubah peta geopolitik di Teluk. Bagi rakyat Qatar, pemandangan itu seperti obat penenang sekaligus pemantik semangat. Mereka merasa dilindungi. Jika sebelumnya ada rasa takut akan serangan susulan Israel, kini perasaan itu berubah menjadi keyakinan bahwa negaranya siap melawan. Anak-anak muda berteriak di jalanan, "Kami punya rudal, kami siap membalas." Namun di balik itu semua, dunia luar mulai khawatir. Jika rudal balistik benar-benar digunakan, maka perang terbuka tidak bisa dihindari. Rudal jarak jauh bukanlah senjata biasa. Sekali ditembakkan, konsekuensinya bisa sangat besar, bahkan bisa memicu keterlibatan negara-negara lain. Yang lebih menarik lagi, muncul kabar bahwa sebagian persenjataan itu didapat dari kerjasama rahasia dengan Iran beberapa tahun terakhir. Inilah alasan mengapa Iran dengan cepat menyatakan dukungannya kepada Qatar. Mereka bukan hanya sekutu politik, tetapi juga mitra militer yang diam-diam saling berbagi teknologi. Israel tentu tidak tinggal diam, melihat Qatar memperlihatkan taringnya. Media di Tel Aviv melaporkan bahwa militer Israel sedang menyiapkan langkah antisipasi. Mereka memindahkan sistem pertahanan udara Iron Dome ke titik-titik strategis, seakan bersiap menghadapi hujan rudal kapan saja. Suasana menjadi semakin panas. Di Doha, rakyat semakin bersemangat. Poster-poster bergambar rudal dengan slogan "Qatar Stronger Than Ever" tersebar di berbagai sudut kota. Pemandangan yang sebelumnya jarang terlihat di Qatar, kini jadi hal biasa. Parade militer, latihan pasukan khusus, hingga pengerahan tank ke perbatasan strategis. Namun para pemimpin Qatar tahu, memperlihatkan kekuatan tidak sama dengan menggunakannya. Rudal-rudal balistik itu bisa menjadi senjata pamungkas, tapi juga bisa menjadi alat geratakan paling efektif. Dunia kini menunggu, apakah Qatar benar-benar akan menekan tombol peluncur, atau hanya ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Di balik layar, pertemuan-pertemuan rahasia terus berlangsung. Qatar berkoordinasi dengan Iran, berdiskusi dengan sekutu-sekutu di kawasan, dan bahkan menjaga komunikasi dengan negara-negara barat yang memiliki pangkalan militer di tanahnya.
Semua dilakukan untuk menyiapkan langkah berikutnya. Bagi rakyat Qatar, rahasia yang terbongkar ini memberi rasa bangga luar biasa. Mereka tidak lagi melihat negaranya sebagai negara kecil yang hanya bisa bersembunyi di balik diplomasi. Mereka kini tahu, jika harga diri bangsa diinjak, Qatar punya kemampuan untuk berdiri tegak dan melawan. Malam itu, di tengah suasana tegang, seorang warga Doha menuliskan kalimat sederhana di media sosial. Israel sudah meremehkan kami, sekarang mereka tahu, kami tidak selemah yang mereka kira. Kalimat itu disukai dan dibagikan ratusan ribu kali, menjadi simbol semangat baru yang menyala di seluruh negeri. Doha kembali dipenuhi cahaya lampu kamera, namun kali ini bukan karena gemerlap gedung pencakar langit atau perhelatan internasional. Seluruh dunia menyorot Qatar, menunggu langkah besar apa yang akan diambil setelah rudal-rudal balistiknya dipamerkan. Pertanyaan utama pun menggema di media. Apakah Qatar benar-benar akan menembakkan rudalnya ke Israel atau hanya sekadar geratakan? Di jalanan Doha, rakyat penuh semangat. Demonstrasi terus berlanjut, kali ini lebih teratur dan penuh simbol kebangkitan. Spanduk bertuliskan "Balas dendam untuk Doha" terbentang di lapangan kota. Para pemuda menyalakan obor, sementara para ibu membawa foto korban serangan Israel sambil meneteskan air mata. Mereka bersatu, menyerukan satu hal, balasan nyata. Di sisi lain, pemerintah Qatar berada dalam dilema besar. Menggunakan rudal balistik berarti membuka babak baru. Perang terbuka. Jika diluncurkan, Israel pasti akan membalas dengan kekuatan penuh, bahkan mungkin menyerat sekutu-sekutunya. Tapi jika Qatar hanya diam, rakyat bisa kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. Itulah sebabnya rapat-rapat darurat digelar hampir tanpa henti. Iran yang sejak awal menawarkan bantuan semakin gencar mendorong Qatar agar tidak takut. Menurut laporan bocoran, pejabat tinggi Iran bahkan berjanji akan mengirimkan pasukan dan sistem pertahanan udara tambahan jika Israel berani melakukan serangan lanjutan. Qatar tidak sendiri, begitu bunyi pesan solidaritas yang dikutip media. Israel tentu saja merespons dengan ancaman keras. Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan resmi bahwa negaranya tidak akan segan melakukan serangan yang lebih besar jika Qatar berani menekan tombol peluncur rudal. Iron Dome sudah siaga penuh, pesawat tempur patroli dilarit, dan pasukan cadangan dipanggil kembali. Suasana tegang itu seperti dua pemain catur yang sudah memegang bidak terakhir, siap menjatuhkan raja lawan. Sementara itu, masyarakat internasional panik. PBB menggelar sidang darurat menyerukan agar kedua negara menahan diri. Negara-negara Eropa mengutuk tindakan Israel sekaligus meminta Qatar tidak gegabah. Amerika Serikat berada di posisi sulit. Di satu sisi adalah sekutunya Israel. Di sisi lain, mereka memiliki pangkalan militer besar di Qatar yang tidak mungkin ditinggalkan. Malam itu, Doha seperti duduk di atas bara. Rudal-rudal balistik telah ditempatkan di posisi strategis. Peluncur sudah siap siaga. Tentara bersenjata lengkap berjaga di setiap titik penting. Televisi lokal menayangkan gambar pasukan berbaris dengan wajah tegas, membuat rakyat yakin bahwa negaranya benar-benar bersiap untuk perang. Namun di balik layar, strategi Qatar tampaknya lebih halus. Beberapa pengamat militer menilai bahwa langkah ini lebih condong ke perang psikologis. Dengan memperlihatkan kekuatan rudal, Qatar ingin mengirim pesan keras. Kami bisa menyerang kapan saja, jadi jangan coba-coba. Pesan itu ditujukan bukan hanya untuk Israel, tapi juga untuk dunia internasional, agar tidak lagi memandang Qatar sebagai negara kecil tanpa daya. Bagi rakyat Qatar, pilihan itu sebenarnya tidak penting. Yang mereka lihat adalah negaranya berani berdiri tegak, menunjukkan harga diri dan tidak gentar menghadapi negara sebesar Israel. Kehilangan nyawa perwira militer mereka tidak akan sia-sia jika dari tragedi itu lahir keberanian nasional yang lebih besar. Pada akhirnya, dunia hanya bisa menunggu. Apakah rudal-rudal itu akan benar-benar meluncur menembus langit atau hanya menjadi senjata yang diam di pangkalan namun penuh wibawa? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, serangan Israel ke Doha telah membuka babak baru dalam sejarah Teluk. Babak di mana Qatar, dengan segala kejutan militernya, kini menjadi pusat perhatian global. Dan di tengah malam yang tegang itu, rakyat Qatar menatap langit yang masih diselimuti asap. Mereka berbisik dalam hati, jika Israel berani lagi, kali ini mereka akan menerima balasannya. Sahabat semuanya, inilah babak baru yang membuat dunia tercengang. Serangan Israel ke Doha tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga membangkitkan sisi lain Qatar yang selama ini tersembunyi.
Pertanyaannya, apakah rudal balistik Qatar benar-benar akan menghujani Israel? Atau semua ini hanyalah peringatan keras? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Qatar akan berani melawan Israel secara terbuka? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah dramatis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.